Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Pajak, ketemu lagi nih di Bintex Bincang Seputar Teks. Bintex ini merupakan program edukasi Tech Center Universitas Swadaya Gunung Jati yang bekerja sama dengan KPP Pratama Cirebon II untuk mengedukasi wajib pajak seputar perpajakan dan juga pajak terkini. Kali ini kita akan membahas seputar sadar pajak bukti peduli pada negeri. Ada pepatah nih Bu yang mengatakan tak kenal maka saya, maka dari itu kita kenalan dulu ya Bu. Perkenalkan, saya Farah Muladi sebagai moderator pada podcast hari ini. Saya juga ditemani oleh dua narasumber hebat kita nih. Ada Ibu Toipa dan juga Ibu Rosi ya Bu, dari penyuluh pajak KPP Pratama Cirebon II. Halo Ibu, gimana nih Bu kabarnya? Alhamdulillah. Sehat, alhamdulillah. Mbak Farah juga sehat ya? Alhamdulillah Ibu. Gimana Bu kabarnya Bu? Alhamdulillah baik. Udah kenal tapi makin sayang loh Mbak. Iya. Alhamdulillah. Oke. Aku ini Bu udah gak sabar nih Bu untuk nanya-nanya nih Bu ke dua narasumber hebat kita ini. Terkait tadi kan aku udah udah ngomong terkait sadar pajak bukti peduli pada negeri nih Bu. Nah, menurut saya itu memiliki makna yang mendalam Bu, karena menghubungkan antara pajak dan juga suatu negeri. Nah, namun masyarakat itu atau wajib pajak mungkin belum memahami hubungan kedua hal tersebut Ibu. Nah, menurut Ibu bagaimana nih Bu? Saya dulu ya. Iya. Sebelumnya gini Mbak Farah, sebelum kita ngomongin lebih lanjut, memahami lebih lanjut keterkaitan antara pajak dan juga itu sebagai bentuk kepedulian kita kepada negeri tercinta kita ini, ada baiknya kita memahami dulu nih Mbak Farah, definisi daripada pajak itu sendiri atau terminologi pajak itu sendiri. Nah, menurut Undang-Undang Perpajakan Mbak Farah, definisi daripada pajak itu adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh wajib pajak, baik itu orang pribadi maupun badan Mbak Farah, di mana bersifat memaksa berdasarkan undang-undang tanpa memperoleh imbalan secara langsung gitu. Nah, dipergunakan untuk apa? Dipergunakan nanti untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat gitu. Nah, dari definisi tadi Mbak Farah kita bisa mengambil highlights gini ya. Kita bisa menggarisbawahi bahwa ada beberapa unsur di situ ya mengenai definisi pajak itu sendiri. Yang pertama, pajak itu bersifat merupakan kontribusi wajib. Berarti sumbangan ya, sumbangan tetapi merupakan sumbangan yang wajib. Itu seperti itu. Jadi merupakan kontribusi wajib. Kemudian juga merupakan sumbangan yang memang memaksa, bersifat memaksa. Jadi dapat dipaksakan gitu. Tapi memaksanya tidak asal-asalan gitu. Memaksanya itu memang berdasarkan undang-undang gitu ya. Memaksakan berdasarkan undang-undang. Nah, undang-undang sendiri itu merupakan representasi dari aspirasi rakyat kita gitu kan. Yang mana diwakili oleh anggota DPR kita yang memang kita pilih sendiri. Jadi sebenarnya pajak itu memang aspirasi rakyat gitu loh gitu ya. Jadi tidak semerta-merta memaksanya itu asal-asalan saja tanpa ada dasar gitu ya. Nah, tapi memang berdasarkan undang-undang. Dan lagi menurut definisi tadi kita bisa juga mengambil highlights bahwa itu merupakan pajak yang tidak bisa dirasakan secara langsung. Artinya imbalannya tidak bisa kita rasakan langsung sebagai pembayar pajak ya. Tidak bisa seperti contohnya kalau retribusi gitu kan ya Mbak Farah, itu kan misalnya saja parkir gitu ya. Kita kan membayar retribusi parkir, di situ ada memang jasa yang kita manfaatkan gitu ya, jasa penitipan motor atau kendaraan bermotor dan lain sebagainya. Nah, kalau pajak sendiri memang tidak bisa dirasakan langsung oleh pembayar pajak. Tetapi apa? Tetapi melalui via APBN, disalurkan melalui APBN gitu. Nah, APBN digunakan lagi untuk apa? Untuk sebesar-besarnya tadi kemakmuran rakyat, melalui pembiayaan belanja negara seperti itu Mbak Farah. Jadi itulah antara keterkaitannya pajak dengan tadi bentuk kepedulian kita. Karena manfaatnya sendiri akan kita rasakan pada saat ada pembiayaan belanja negara yang mungkin bukan kita sendiri yang merasakan, tapi bahkan anak cucu kita nanti. Seperti itu. Oke Bu, tadi dari definisi pajak itu sendiri ya Bu. Nah, berdasarkan penerapannya nih Bu, di Indonesia itu ada berapa jenis pajak Ibu? Monggo Ibu, mungkin bisa dijawab. Baik, terima kasih Mbak Farah. Iya. Ya, jadi pada dasarnya di Indonesia ini sebenarnya ada 2 jenis pajak ya, dan tentunya kita mungkin udah tahu ya, sering dengar istilah pajak pusat dan ada juga namanya pajak daerah. Iya. Nah,
pajak pusat itu sendiri adalah dikelola oleh pemerintah pusat. Nah, dalam hal ini adalah diamanahkan kepada Direktorat Jenderal Pajak ya. Nah, kemudian prioritasnya ini untuk kepentingan negara gitu. Nah, kemudian penyalurannya melalui APBN. Nah, contoh dari pajak pusat itu sendiri misalnya adalah pajak penghasilan atau PPH. Kemudian ada juga pajak pertambahan nilai atau PPN dan PPNBM untuk yang barang mewah. Kemudian ada juga bea meterai dan juga PBB P5L. Nah, kemudian ada juga pajak daerah. Kalau pajak daerah ini yang mengelola adalah instansi daerah ya, Pemda provinsi, kabupaten atau kota. Nah, prioritasnya penggunaannya adalah untuk daerahnya sendiri gitu. Nah, kemudian contohnya itu seperti pajak provinsi itu seperti pajak kendaraan bermotor atau pajak biaya balik nama, kemudian pajak air permukaan seperti itu contohnya. Nah, sedangkan untuk pajak kabupaten atau kota contohnya itu seperti pajak hotel, pajak restoran dan lain sebagainya. Nah, walaupun pajak pusat dan pajak daerah itu sebenarnya berbeda dari segi pengelolanya, sebenarnya tujuannya sama sih. Kembali lagi ke masyarakat ya, melalui pembangunan infrastruktur yang dananya tadi itu disalurkan melalui APBN dan juga APBD itu sendiri. Nah, pada podcast kita sore ini fokus kita atau domain kita ya lebih ke pajak pusat sesuai dengan tugas utama dari DJP itu sendiri. Oke Bu, tadi awal kita udah sempat ngebahas definisi, kemudian jenis pajaknya ya Bu. Nah, dapat diperjelas gak sih Bu kembali bagaimana peran pajak dalam APBN negara kita tersebut itu bagaimana Ibu? Mungkin Ibu. Oke. Berarti kita tadi kata Mbak Rosi yang pajak pusat ya. Iya, Kita lebih dominan ke pajak pusat untuk podcast kali ini. Memang betul seperti Mbak Rosi bilang tadi kan memang apapun itu ya, mau pajak daerah, mau pajak pusat gitu ya. Muaranya nanti APBN, APBD yang dirasakan langsung nanti ya manfaatnya untuk masyarakat sebagai wajib pajak maupun yang bukan wajib pajak seperti itu. Nah, adapun ini Mbak, peranan pajaknya itu seperti apa yang ada di dalam APBN gitu ya. APBN itu kan negara kita punya APBN-nya. APBN kan anggaran pendapatan dan belanja negara ya. Kita ibaratkan seperti dompet. Ya, kita semua pasti punya dompet lah ya. Mbak Farah punya, Mbak Rosi punya gitu ya. Barangkali Mbak Farah belum ada pendapatan tapi kan udah dapat dari orang tua nih ya, disangoni gitu kan, disimpan di dompet gitu ya, masuk ke dompet untuk pendapatannya. Nah, pada saat akan mengeluarkan dikeluarkan gitu kan untuk belanja gitu ya, untuk pengeluaran lain sebagainya. Misalnya saja untuk makan gitu ya, listrik dan lain sebagainya gitu ya. Ibaratnya ya seperti itu APBN, cuma dalam skala besar dompetnya gitu. APBN-nya, dompetnya negara ya APBN itu. Nah, APBN tadi Mbak Farah itu terdiri dari beberapa struktur Mbak Farah, struktur APBN atau isinya apa saja gitu ya. Nah, berdasarkan suatu sumber dari Menteri Keuangan bahwa APBN kita strukturnya itu tahun 2024 ini terdiri dari pendapatan dan juga belanja. Nah, untuk pendapatan Mbak Farah kita ada di angka mencapai 2.802,3 triliun. Nah, dari 2.802,3 triliun tadi itu bersumber dari yang pertama dari kepabeanan dan juga cukai ya, itu ada sekitar 321 triliun atau kalau persentasenya itu sekitar 11,45% gitu. Kemudian yang dari sumbernya dari pajak sendiri ada 1.988,9 triliun atau persentasenya nih Mbak Farah ternyata mencapai 71%. Nah, itu angka yang sangat besar ya dari keseluruhan struktur APBN dari segi pendapatannya. Kemudian dari PNBP sendiri pendapatan negara bukan pajak itu mencapai sekitar 492 triliun atau persentasenya adalah 17,54%. Kemudian kalau yang lainnya dari hibah Mbak Farah ada 0,01% atau 0,4 triliun. Nah, dari situ kita bisa mengambil kesimpulannya Mbak Farah dari yang saya sebutkan tadi bahwa pajak itu adalah sekitar 71%. Nah, itu angka yang sangat-sangat dominan di situ ya, angka yang sangat besar gitu ya. Sedangkan untuk belanja sendiri kita ada di angka 3.325,1 triliun. Kalau dibandingkan dengan pendapatan tadi kita ada defisit Mbak Farah sekitar 522,8 triliun. Nah, kita ambil dari mana nih defisitnya? Kita ambil dari pembiayaan seperti utang luar negeri gitu, seperti itu. Nah, kita bayangkan tadi kalau yang 71%
tidak bisa kita amankan gitu ya, tidak bisa kita capai ya tadi memperbesar akhirnya pembiayaan gitu, utang luar negerinya bisa lebih besar seperti itu. Nah itu arti pentingnya pajak karena yang tadi sangat dominan tadi. Seperti itu. Berarti pajak itu penyumbang terbesar ya Bu? Betul, Pendapatan 71%. Oke Bu. Gitu. Nah tadi kan juga udah dijelaskan ya Bu terkait definisi, kemudian juga ada peran pajak untuk APBN itu bagaimana ya Bu? Sekarang nih Bu, contoh konkret dari manfaat pajak dalam penyaluran pembiayaan negara itu bagaimana sih Bu? Baik, tentunya penyaluran dan manfaatnya sudah banyak sekali yang kita rasakan ya. Kalau bisa kita simulasikan nih, misalnya katakanlah pembayaran pajak sebesar 1 juta rupiah. Sebenarnya kemana sih larinya uang pajak kita 1 juta rupiah itu ya? Kita bisa lihat ya kawan pajak semua ya Mbak Farah gitu ya, disalurkan misalnya untuk pelayanan umum pemerintah sebesar 217.000. Nah itu nanti untuk pelayanan umum pemerintah ini contohnya adalah untuk pelayanan di rumah sakit misalnya, uang dari uang pajak itu digunakan untuk membantu pelayanan yang ada di rumah sakit atau untuk pelayanan di kantor pajak atau di kantor-kantor instansi pemerintah lainnya. Nah kemudian di sektor ekonomi, nah itu katakanlah sebesar Rp207.000 gitu ya, dari 1 juta tadi kan udah dipakai 217, masih ada Rp207.000 dialihkan untuk sektor ekonomi. Contohnya adalah bisa kita rasakan sewaktu Indonesia kemarin dihantam pandemi COVID itu ya. Nah itu pemerintah banyak memberikan bantuan ya, insentif COVID, kemudian ada juga bansos dan lain sebagainya. Nah, kemudian di sektor pendidikan nih. Nah, di sektor pendidikan disalurkan sebesar 200.000. Ini hanya simulasi aja, ini kita jelasin contoh dari uang 1 juta itu bisa kemana aja gitu kan ya. Nah, di pendidikan ini misalnya untuk gaji guru. Nah, seperti itu, atau dana BOS yang disalurkan ke sekolah-sekolah. Nah, itu uangnya adalah berasal dari pajak itu sendiri. Kemudian ada juga untuk transfer ke daerah ya, yang ditransfer ke DAK atau dana alokasi khusus, dan juga ke dana alokasi umum ya, atau DAU ya. Nah itu digunakan untuk pembangunan infrastruktur di daerah-daerah. Kemudian yang selanjutnya adalah ke berbagai sektor lainnya. Jadi sisanya tadi masih ada 234.000 ya, katakanlah seperti itu. Nah, jadi dari contoh tadi yang contoh real yang udah banyak kita rasakan manfaatnya itu sudah jelas sekali ya bahwa penyaluran pajak itu ya memang untuk kepentingan masyarakat, digunakan untuk kemakmuran seperti tadi yang dijelaskan oleh Mbak Toipa ya, sesuai definisi pajak itu ya. Nah, kemudian disalurkannya itu melalui DIPA kementerian atau lembaga masing-masing ya. Jadi nanti digunakan untuk membiayai pembelanjaan barang atau jasa. Kemudian bisa juga dikatakan dari contoh itu tadi, hampir semua sektor adalah dibiayai dari pajak. Oke Ibu. Tadi kan aku berarti sempat ngedengar ya Bu, banyak banget gitu manfaat pajak untuk pembiayaan pembangunan negara kita. Nah, tapi mengapa sih Bu masih banyak masyarakat yang menganggap bahwa manfaat pajak itu belum terasa gitu, karena masih banyaknya jalan yang rusak, sekolah rusak, fasilitas umum juga rusak. Itu gimana nih Bu responnya Bu? Mengapa? Iya, mengapa Ibu? Kita memang tidak bisa menutup mata ya Mbak Farah. Memang kita melihat gitulah ya. Memang seperti itu apa adanya gitu ya. Jadi memang ada sektor-sektor ya yang belum tersentuh gitu ya, belum atau kurang tersentuh. Ya ini sebenarnya ada beberapa sebab Mbak Farah. Ya kira-kira sebabnya yang pertama ya dari definisi pajak itu sendiri memang tidak dapat dirasakan secara langsung gitu ya, interpretasinya tadi. Jadi mungkin si pembayar pajak itu nggak merasa manfaatnya di apa sih gitu ya, apa sih kok belum ada, karena memang tadi jadi sebab yang kedua nih, larinya ke sebab kedua, memang disalurkannya melalui APBN. Ya, salurkan APBN, jadi nggak langsung nih dikasihkan, ini loh pembayar pajak kamu merasakan ini, tapi enggak. Tapi adalah melalui APBN tadi, baru dialokasikan lagi ke bawahan, ke bawah gitu ya, sesuai kementerian atau lembaga masing-masing. Nah, kementerian atau lembaga masing-masing itulah yang akan membiayai, melaksanakan belanja barang dan jasa sesuai tusinya masing-masing, seperti itu. Nah, peran masyarakat ini nanti diperlukan di sini Mbak Farah. Untuk apa nih? Untuk melakukan pengawasan.
gitu ya. Jadi lakukan pengawasan, belanja barangnya sesuai atau enggak gitu, belanja jasanya itu sesuai prosesnya tidak atau enggak, kemudian penggunaannya seperti itu. Silakan lakukan pengawasan. Ini peran masyarakat yang kita perlukan di sini. Kalau memang ditemukan indikasi-indikasi seperti itu, ada penyimpangan seperti KKN dan lain sebagainya, silakan laporkan ke pihak yang berwenang gitu. Kemudian juga penerimaan pajak kita memang agak-agak sulit ya untuk tercapai karena memang tadi belum bisa mencukupi semuanya karena tadi belum bisa tercapai secara ininya, karena tahun-tahun sekarang aja kita agak berekstra effort ya Mbak Rosi ya seperti itu. Nah ini memang diperlukan kesadaran semua pihak gitu. Berarti intinya masyarakat sebagai netizen ya Bu, Betul. untuk mengawasi ya Bu. Asal jangan julid ya. Oh iya Bu. Dengan bahasa yang bijak Iya, nggak bahasa apa-apa yang gitu. bijak ya, Bu. Oke. Nah, apa sih Bu penyebab target penerimaan pajak itu sulit untuk tercapai? Oke. Ya, baik. Sebenarnya ya, kalau kita lihat 3 tahun ke belakang ini kan sebenarnya pajak itu selalu tercapai ya penerimaannya dari tahun 2021, 2022 sampai dengan 2023. Namun dalam kita mencapai target tersebut sebenarnya nggak dibilang mudah juga gitu. Jadi itu juga cukup tertatih-tatih Iya. untuk mencapai target penerimaan itu ya. Apalagi di tahun sekarang ini kita juga masih harap-harap cemas tadi seperti yang udah belum dikatakan Mbak Toipa ya, kita masih khawatir nih tentang capaian target tahun ini gitu 2024 ya. ya. Mudah-mudahan sih kita bisa berhasil ya mencapai target ya. Nah, terlepas dari itu semua sebenarnya menjadi permasalahan kenapa target pajak mungkin ini mengalami kendala ya dalam pencapaiannya. Sebenarnya salah satu faktornya adalah adanya ini yang mempengaruhi adalah masyarakat masih banyak yang merasa atau belum sadar sepenuhnya tentang pentingnya membayar pajak. Jadi kalau bisa kita bilang atau kita sebut ini ada golongan namanya free rider. Jadi masyarakat ini adalah yang termasuk golongan yang mau menikmati tapi tidak mau memberikan kontribusi gitu ya. Contoh gampangnya mungkin kita pingin naik kereta api gitu ya, tapi kita nggak mau beli tiketnya gitu ya, gimana gitu ya. Ya jadi seperti itu sih. Jadi mungkin di sini adalah bagaimana sih peran kita agar nantinya kelak bisa menumbuhkan kesadaran membayar pajak itu sendiri. Seperti itu. Intinya wajib pajak itu harus sadar bahwa pajak itu penting ya Bu. Betul. Oke. Kesadaran dulu. Kesadarannya ya Bu. Oke Bu, sekarang terkait upaya nih Bu, upaya DJP atau Direktorat Jenderal Pajak untuk memberikan kesadaran nih kepada masyarakat atau wajib pajak yang enggan untuk membayar pajak nih Bu, biar sadar tuh Bu, gimana Bu? Oke, biar sadar ya. Iya. Kita kasih ini kali ya, minyak kayu putih. Oke. Ya sebenarnya kita udah ini ya Mbak Farah, udah berbagai cara gitu ya, berbagai upaya kita. Salah satunya seperti ini juga kan, ada podcast juga. Ini kan dalam rangka edukasi ya, memberi kesadaran kepada wajib pajak, calon wajib pajak juga ya, para mahasiswa. Nantinya kan akan jadi generasi emas selanjutnya ya, yang akan mungkin mengisi kegiatan-kegiatan usaha kita nanti gitu kan. Mereka kan calon wajib pajak. Nah, kesadarannya kita gugah di sini melalui edukasi dan juga melalui pentingnya pajak, bagaimana kita harus bergotong royong gitu ya. Bergotong royong untuk menumbuhkan kesadaran pajak dan dalam rangka membayar pajak gitu ya. Memang kita emang ada beberapa penyimpangan itu ya, jangan bikin kita berpikir apatis gitu ya, atau a priori terlebih dahulu ngapain bayar pajak gitu kan, nantinya akan diselewengkan gitu. Kita jangan berpikir seperti itu. Ya udah, kita maju aja, kita berpikir positif ya, berpindah positif, tumbuhkan kesadaran membayar pajak sesuai dengan ketentuan yang ada gitu. Yang penting kalau memang ada penyimpangan, indikasi-indikasi ya sudah kita laporkan. Jadi bayar pajaknya, awasi penggunaannya seperti itu ya Mbak Farah. Kemudian juga ya itu tadi, kalau ditemukan indikasi-indikasi seperti itu, laporkan ke memang pihak yang berwenang menangani seperti itu. Itu sih Mbak Farah. Yang penting tumbuhkan kesadaran dulu gitu. Iya, intinya kita sadar ya Bu bahwa pajak itu sangat penting untuk negara kita. Betul. Oke nih Bu, nggak kerasa nih Bu, udah untuk pesan khusus dari mahasiswa nih Bu, untuk bekal para mahasiswa bahwa pajak itu penting, itu bagaimana Ibu? Mbak Rosi dulu. Iya. Ya, jadi di kesempatan kali ini ya, tadi juga udah disebutin ya, sebenarnya kita di sini ingin menggugah kalian para mahasiswa ya, khususnya di sini mungkin generasi Gen Z ya, yang lahir di tahun
97 Alhamdulillah, sampai ya, 2012. Iya, Saya iya. termasuk kayaknya. Nah, itu kita ingin memberikan kesadaran kepada para mahasiswa ini yang termasuk gengsi ini ya, khususnya karena 21 tahun ke depan ini kan nanti Indonesia adalah mengalami yang namanya tahun generasi emas ya, di Iya. mana jumlah penduduk yang berusia produktif itu akan banyak di situ. Nah, Iya. populasinya itu terbanyak dari Gen Z ini Gen Z. nantinya. Nah, untuk menuju generasi emas tersebut, maka kita harus mempersiapkan sejak dini. Jadi sejak sekarang kalian masih kuliah, ini kan masih jadi calon wajib pajak, 21 tahun ke depan kalian nanti akan menjadi wajib pajak insya Allah yang berkontribusi Insya Allah, besar dalam pembayaran pajak. Nah, dengan begitu jadi nggak khawatir ya, APBN kita insya Allah tercapai ya dengan Amin. seperti itu ya, Kesadaran karena pajaknya dari tinggi. untuk kesadaran pajak sudah ditanamkan sejak dini, sehingga Betul. ketika kalian sudah memasuki masa produktif nanti kelak akan memberikan kontribusi yang cukup besar untuk pembayaran pajak itu sendiri. Oke, mungkin dari Ibu Tuipa ada yang mau menambahkan, Bu? Tambahnya apa ya? 1+1 sama dengan 2. Tadi gini Mbak Farah, tadi kan di awal ya, kalau tadi kan porsi pajak mencapai Iya. 71% gitu kan, itu angka yang sangat dominan, angka yang bukan main-main seperti itu. Kita ibaratkan seperti tubuh kita sendiri aja terdiri dari cairan Iya. atau air kan 70% gitu Iya. ya. Nah, kita kan tahu nih di pelajaran-pelajaran dulu waktu kita zaman saya ya, Mbak Farah nggak ada biologi mungkin. Masih ada Ibu? Ada ya. Iya. IPA atau biologi itu kan ada 70% tubuh kita itu terdiri dari cairan. Iya. Dan kalau kekurangan kita bisa dehidrasi dan Iya. itu bisa mengganggu alat-alat vital yang lain ya, Iya. kinerja tubuh kita yang lain. Pun dengan pajak seperti itu kan tadi 71%. Kalau terganggu ya otomatis mengganggu kinerja yang lain gitu, ketahanan pangan dan lain sebagainya itu akan terganggu, pertahanan dan lain sebagainya gitu ya, pembelajarannya akan terganggu. Nah, jangan sampai kita menjadi yang seperti itu gitu ya, karena kan itu sangat mempengaruhi sekali. 71% dari total anggaran kita itu memang bersumber dari pajak itu sendiri. Nah, untuk itu ya diperlukan kesadaran kita bersama ya, calon wajib pajak atau siapapun itu lah ya, sebagai warga negara, jangan sampai tidak tercapai, nanti kita akan memperbesar utang gitu ya, utang luar negeri. Betul, sayang sekali gitu. Ayolah kita berpikir positif, kita bisa berdikari gitu ya, Iya. kita bisa mandiri dengan uang pajak kita sendiri dari kesadaran kita gitu Mbak. Oke. Sebelumnya terima kasih ya Ibu Oke. sudah membagikan ilmu dan juga pengetahuan ini kepada kita semua dan juga wajib pajak yang menonton podcast hari ini. Kebetulan ini udah akhir nih Bu. Oh, udah selesai kan? Iya, udah Baru selesai. 1 menit kan Iya, baru. udah kerasa banget ya Bu. Oke, jangan lupa kepada penonton atau wajib pajak yang menonton podcast hari ini untuk menonton podcast episode berikutnya. Aku mau menyimpulkan nih Bu dari podcast kita hari ini. Ternyata pajak itu penting banget ya Bu. Tadi kan sudah dijelaskan berdasarkan definisinya bahwa pajak itu merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi ataupun badan yang bersifat memaksa, kemudian berdasarkan undang-undang dan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk kemakmuran sebesar-besarnya kemakmuran rakyat ini Bu. Nah, berdasarkan definisi tersebut ternyata pajak itu sangat penting karena sadar pajak itu merupakan bukti dari peduli kita terhadap negeri ini. Kemudian ada slogan nih Bu yang mengatakan bahwa pajak kita untuk Indonesia maju ya Bu. Mohon dibantu Ibu cakepnya Bu, aku mau ada pantun. Udah cakep sih. Cantik Iya. apa cakep nih? Pergi ke KPP untuk mengupgrade diri. Cakep. Pulangnya naik kereta api. Cakep. Cakep. Saya Farah Mauladi pamit undur diri. Semoga materi pada hari ini memberikan manfaat di kemudian hari. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Dadah, Ibu. wabarakatuh. Dadah. Dadah.